Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum tewas ditembak, pemilik rental sempat meminta pendampingan polisi dari polsek terdekat, namun ditolak. Sementara polisi masih terus mengejar terduga pelaku penembakan. Ilyas Abdurrahman, seorang pemilik mobil rental, tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Sebelum ditembak pelaku, korban bersama rekan-rekannya sempat menangkap satu dari 3 pelaku yang sedang beristirahat di depan minimarket. Saat ditangkap, pelaku melakukan perlawanan. Tiba-tiba, 2 orang pelaku lainnya melepaskan tembakan. Menurut Rizky, anak korban, sebelum meringkus pelaku, ayahnya dan tim sempat meminta pendampingan polisi dari polsek terdekat, namun permohonan tersebut ditolak. Selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyer itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya banggakan terkena tembakan di dalam dada. Akibat peristiwa itu, Ilyas Abdurrahman tewas terkena tembakan di dada. Sedangkan rekannya bernama Ramli terkena tembakan di sisi kanan perut. Sementara polisi telah memeriksa 5 orang saksi. 2 diantaranya satpam res area dan 1 pegawai minimarket. Sementara saksi yang sudah diminta keterangan berjumlah 5 orang yang mengetahui terjadinya peristiwa yang ada di TKP tersebut. Dan barang buktinya apa Bang yang jadi amunisi polisi? Barang bukti yang telah kita amankan yaitu 1 kendaraan mobil Brio milik korban, kemudian 5 selongsong peluru kaliber 9 mm. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah CCTV guna melacak pelarian para pelaku. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi masih terus mengejar terduga pelaku penembakan. Saat ini kita sudah bersama dengan Rizky Agam yang merupakan anak korban. Selamat siang, Bang Rizky. Selamat siang. Ya, Bang Rizky, Anda informasinya berada di lokasi kejadian tempat saat kejadian itu berlangsung. Seperti apa kemudian kejadian penembakan itu terjadi? Silakan. Iya. Jadi awal mula kronologi pengejaran mobil tersebut, mobil kami ya, mobil Honda Brio berwarna oranye itu disewa sama customer itu dengan atas nama Ajat Sudrajat. Nah, SOP dari rental itu kita selalu pertanyakan untuk apa tujuannya dan berapa hari estimasi sewa. Jadi saudara Ajat menjawab untuk pemakaian 3 hari dan untuk keperluan menjemput mertuanya di daerah Sukabumi, seperti itu.
Lalu itu di tanggal 31, tanggal satunya abang saya Magam mengecek kendaraan tersebut melalui alat pantau ya. Itu sudah dicabut alat GPS-nya 2 biji ya, 2 alat. Jadi abang saya melapor ke ayah saya bahwa mobil tersebut sudah ada indikasi yang tidak betul. Kemudian ayah saya menginfokan untuk bersiap-siap mengejar mobil tersebut dengan menyiapkan tim dari rental saya, 7 orang berangkat pada malam itu juga. Namun setelah saya berangkat ke Pandeglang, mobil tersebut bertemu dengan mobil saya di Jalan Saketi, berpapasan langsung. Kemudian mobil saya langsung memepet mobil Brio milik saya untuk memberhentikan mobil tersebut. Pada saat itu semua tim dari Makmur Jaya turun semua untuk memberhentikan mobil tersebut, tapi ternyata mobil Brio tersebut membawa. Kemudian dari belakang terdapat mobil Sigra yang membantu mobil Brio tersebut. Ternyata dia mendapat pengawalan dari mobil Sigra itu. Jadi pada saat dia menodongkan pistol, kita mundur karena kita warga sipil tidak mempunyai alat membela diri ya, memberikan jalan untuk dia kabur. Tapi sayangnya yang mobil Sigra pada saat kabur dia bukan langsung kabur ke jalan, tapi malah mundur dulu dengan sengaja menabrak anggota karyawan saya. Jadi karyawan saya ada yang terseret dengan mobil Sigra tersebut. Lalu setelah terjatuh, mobil Sigra tersebut langsung kabur ke arah jalan Pantai Carita sampai Anyer. Kemudian kita telusuri sambil kita berpikir gimana caranya untuk mengambil mobil tersebut. Sedangkan kita sudah tahu bahwa mobil tersebut memiliki senjata api. Akhirnya setelah berjalan kita mengejar, mobil tersebut sedang berhenti di sekitar Pantai Sambolo Anyer ya. Kemudian saya mencari polsek terdekat yang di situ. Ternyata yang terdekat adalah Polsek Cinangka. Lalu kita datanglah ke Polsek Cinangka. Kita memberitahukan kronologi kejadian ini, bahwa kita dari rental mobil, kita sedang melakukan pengejaran unit dan mobil yang dibawa memiliki senjata api. Kita meminta perlindungan atau pendampingan karena kita ingin polisi membantu untuk pengejaran mobil tersebut. Tapi dengan berat hati saya mengatakan Polsek Cinangka tidak mau untuk mendampingi kami melakukan pengejaran mobil tersebut. Di situ bapak saya sudah, ayah saya yang menjadi korban sudah bilang ke petugas, ya siap. Ya, ini alasannya ya, kemudian dari pihak kepolisian tidak melakukan pendampingan begitu atau tidak melakukan perlindungan. Kenapa, Bang Rizky? Ya, jadi polisi dari Cinangka itu dia takut karena dia sebelumnya pernah ada masalah seperti ini, tapi dari leasing yang dia takut seperti itu. Tapi saya sudah bilang bahwa saya ini pemilik rental mobil dan saya memiliki bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK dan kunci serepnya pun kita bawa. Jadi pada saat di polsek pun mobil itu nggak jauh dari polsek tersebut, sekitar 2 kiloan dari polsek tersebut. Dan ayah saya pun menawarkan halo. Ya, tapi Bang Rizky, yang ingin kami coba dalami kembali adalah ada 2 mobil, berarti mobil Sirga dan juga mobil Anda begitu ya, yang digunakan oleh pelaku. Ada berapa banyak orang yang bersama-sama dengan pelaku saat kejadian itu terjadi? Ada berapa banyak?
Yang saya lihat yang pada saat bertemu di Saketi itu di mobil Brio ada 2 orang, yang satu supir, yang satu yang memegang senjata api yang menodongkan ke arah saya. Terus yang untuk di mobil Sigra itu saya pantau hanya 1 orang saja. Baik. Seperti itu. Bang Rizky, apakah Anda sempat melihat siapa yang kemudian menembak? Ciri-cirinya mungkin seperti apa? Saya lihat betul karena memang saya yang merekam kejadian kejadian tembak tersebut ya. Itu dia yang ada di mobil Sigra, yang supir yang ada mobil Sigra seperti itu. Oke, tapi Bang Rizky, ketika Anda bertemu atau menemukan mobil Anda, apakah orang ataupun pelaku yang melakukan hal tersebut kepada ayah Anda ini merupakan ajat sudrajat yang meminjam atau menyewa mobil tersebut atau seperti apa? Apakah sudah berpindah tangan? Mobil sudah berpindah tangan karena tidak ditemukan saudara ajat sudrajat di mobil Sigra maupun di mobil Brio saya. Oke, sebelum terjadinya kejadian tersebut, apakah memang ada pembicaraan terlebih dahulu ataupun langsung ada cekcok dan sebagainya atau seperti apa? Jadi pada saat sebelum baku tembak terjadi itu ayah saya sudah menawarkan untuk penyelesaian secara baik-baik. Jadi dari pihak yang membawa mobil kami itu memang tidak mau untuk diselesaikan secara baik-baik dan malah menodongkan pistol ke arah kami seperti itu. Baik, Bang Rizky, tapi setelah kejadian penembakan ini, korban ataupun almarhum ayah dari Bang Rizky ini langsung dibawa kemana, Bang Rizky? Langsung dibawa ke RSUD Balaraja. Oke, tapi kami ingin mengkonfirmasi sedikit bahwa tadi sempat kami berdialog juga bersama dengan Kapolres begitu ya, Polres Kasih-Humas Polres Tangerang. Ini menginformasikan bahwa terkait dengan permintaan perlindungan yang Anda minta begitu, ini katanya diminta untuk mengajukan atau memberikan begitu ya, melakukan pelaporan terlebih dahulu begitu. Apakah memang benar seperti itu atau memang langsung ditolak atau seperti apa? Ya, jadi pada saat di Polsek Cinangka itu, Polsek itu keberatan karena memang tidak ada LP di awalnya. Lalu saya jelaskan ini keadaan darurat dan sudah urgent, mobil saya sudah mau dihilangkan seperti itu, ada indikasi mau dihilangkan. Jadi kita belum sempat membuat LP, kita langsung mengamankan ke unit saya. Baik, Bang Rizky, tapi update dari pihak kepolisian untuk kasus ini seperti apa saat ini? Alhamdulillah saya sudah dapat kabar dari kawan-kawan Polsek Rajek ya, bahwa saudara ajat sudrajat sudah ditangkap seperti itu. Baik, terima kasih Bang Rizky Agam sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Semoga kasus ini bisa terbuka terang dan segera berakhir begitu. Kami juga turut berduka cita atas apa yang terjadi. Terima kasih.